Selamat siang rekan-rekan wartawan. Kami dari Polres Blora dan melaksanakan rilis terkait penanganan aduan dari masyarakat terkait Pilprades yang dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten Blora. Jadi ada 4 laporan yang masuk ke kita namun pada kesempatan hari ini kita menyampaikan kepada rekan-rekan bahwa ada 2 aduan yang kita tingkatkan, yang awalnya kita masih dalam penyelidikan, yaitu upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait penyimpangan ini, dan 2 aduan ini kita naikkan ke tingkat penyidikan, yaitu yang di Desa Inggil, ya, Kecamatan Keradenan. Untuk tersangkanya kita masih dalam proses sidik, namun kita sudah upaya untuk memeriksa saksi-saksi, kemudian mengumpulkan bukti-bukti, yaitu keterkaitan SK Karang Taruna, ya, Karang Taruna yang digunakan oleh 2 orang perangkat, yaitu inisial J dan T. Jadi SK ini digunakan untuk memperoleh nilai pembobotan, yaitu 8 poin, ya, mendapat 8 poin, dan setelah hasil pemeriksaan SK tersebut palsu. Palsu. Kemudian yang kedua di Desa Beganjing, Kecamatan Japah, ini sudah kita tingkatkan juga dari lidik menjadi sidik. Kemudian untuk tersangka masih menunggu proses penyelidikan, mungkin minggu depan. Untuk hasil sementara yang menggunakan SK apa ini? BUMDes, ya, BUMDes, 2 orang, inisial S dan T. Nanti di kedua desa ini para tersangka nanti kita akan terapkan pasal 263. Nanti kita tindak lanjut, kita akan koordinasi dengan ahli, ya, apakah sebenarnya kita sudah yakin, tetapi kita koordinasi dengan ahli untuk meyakinkan kita lagi apakah 2 proses peningkatan dari lidik ke sidik ini sudah kuat, Pak. Mungkin ada pertanyaan dari Pak, yang dari laporan itu dari 4 ini bisa disebutkan, Pak. Laporan 4 ini semuanya di desa mana saja, Pak? yang 2. Yang 2 Jepang Rejo sama satu lagi apa? Talok Mojo Ngawen. Mojo, ya. Pelapornya siapa? Untuk pelaporan mungkin nanti menyusul, ya, tapi pada prinsipnya dari 4 ini kita sudah tingkatkan 2 ke proses sidik, karena dari 2 itu ada hal-hal yang perlu kita lengkapi lagi, baik dari desa maupun dari dinas PMD, dari dinas PMD. Mungkin dari hal-hal yang itu bisa, entah apakah itu tidak ada unsur pidananya atau ada pidananya, kita akan sampaikan ke rekan-rekan wartawan. Untuk 2 desa yang belum disebutkan tadi, Bu? Ya, yang 2 desa
Kalau ini sudah jelas kita sampaikan kepada rekan-rekan bahwa ini kita sudah naikkan dari proses lidik menjadi ke sidik. Pak, bagaimana tanggapan Polres Blora, tanggapan resmi terkait? Anggarannya udah, Ya, anggaran dari ini juga. Nah, tanggapan Bapak terkait perhatian yang disinyalir banyak rekayasa seperti apa, Pak? kita nggak bisa menanggapi ya Mas. Namanya suatu kegiatan yang sedang dilaksanakan, apabila ada pelapor yang tidak mungkin tidak senang dengan hasilnya, ya tentu kita akan tampung. Selama itu ada bukti-bukti, ya kita akan proses seperti ini. Kita tampung laporannya, pengaduannya, kita kumpulkan bukti-buktinya. Kalau memang layak untuk ditingkatkan ke proses sidik, ya akan kita laksanakan. Berarti sejauh ini cuma ada 4 laporan ya Pak yang baru Ya. masuk? 4 laporan yang sudah masuk, 2 yang kita sudah tingkatkan ke proses sidik. Pak, satu lagi dari saya terkait proses CAT yang ditengarai juga banyak pengondisian. Apakah dari Polres Blora akan melakukan penyelidikan lebih lanjut? Pastinya, kalau ada laporan pastinya. Cuma itu memang rangkaiannya cukup panjang karena itu kita harus meneliti masalah apa itu lapor di IT. Mungkin kita akan koordinasi dengan lapor ya tingkat Mabes mungkin yang bisa membuka sistem IT itu. Karena kita punya keterbatasan juga untuk di Polres. Sejauh ini apakah sudah koordinasi juga, Pak? Belum ada laporan. Kan baru ada laporan 4 ini Mas. Nah, kita tidak lanjut. Pak, itu yang ditetapkan tersangka dari unsur apa ya? Belum, kita masih dalam proses lidik, tapi yang menggunakan SK ini sudah ada. Kan sudah saya sampaikan tadi untuk di desa Nyingril ini ada 2, inisialnya J dan T, itu menggunakan SK Karang Taruna. Kemudian yang di desa Beganjing itu menggunakan SK Bumdes, itu 2 orang. Itu inisial S dan T. Nanti arahnya mengerucut kemana itu, Pak? Bisa saja yang memerintahkan. Nanti minggu depan kita rilis lagi untuk penetapan tersangkanya. Pak, ada batas waktu untuk laporan ini nggak Pak? Terus ketentuan sampai tanggal berapa gitu? Seperti PMK Blora kan kalau nggak salah ditunggu sampai tanggal 25 Februari gitu. Jadi dari Polres Itu kan prosesnya, Mas. Proses untuk berlanjutnya. Tetapi kalau laporan itu masalah nggak ada ya? pidana kan nggak ada. nggak ada ya? Selama kita bisa membuktikan, ya kita akan proses. Contohnya seperti ini. Walaupun orang yang sudah dilantik kan? Ya. Sudah dilantik, kalau memang yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana Batal dengan berarti? terang-terangan, ya tentunya bisa. Artinya batal ya Pak ya? Ya bisa. Gimana orang yang masuk penjara kok masih dilantik, masuk menjabat, nggak mungkin. Nanti tinggal prosesnya itu kan dari Pemda. Kalau untuk entah mengganti atau apa, ya dari Pemda. Tapi kita dari Polres yaitu hanya melaksanakan proses sidiknya itu. Menurut Anda nih kejahatannya itu tersistematis nggak? Saya belum bisa menyimpulkan karena ini masih dalam proses sidik. Kita belum bisa mengetahui alurnya seperti apa. Artinya kan Yang penting kita udah tahu bahwa SK yang dikeluarkan ini palsu. Pak, perkembangan laporan Amiul Hasanah, Pak, mungkin bisa kalau Mojo. Masih lidik. Sudah beberapa saksi yang kita periksa. Kemudian kita masih melengkapi yang mana itu? lawan Pak, lawan. Itu kita Yang titik. ini titik kerawanan di Talomo Mojo. Ya nanti kami jelaskan, Pak. Itu masih kami di sini ya. Ya, mohon maaf. Iya, Kita Takutnya kalau kita sudah menyampaikan ini di sini nanti malah bisa mengambang, kemudian blur ataupun sebaliknya. Sebaliknya kita takut ada hal-hal yang ketika kita komen akan berakibat kalau memang dia jadi tersangka. Kalau enggak, terus sudah ada akibat dari itu. Jadi kita belum mau berkomen terkait hal-hal yang belum kita tingkatkan ke penyidikan. Pak, untuk Nyinggil dan Beganjing tadi
pelaku yang anu SK palsu itu mendapatkan SK-nya dari mana itu? Dari desa. Desa Dua-duanya itu, dari desa. Dari desa desa setempat. setempat. Yang mengeluarkan siapa itu? Atas nama siapa itu Pak? Nah, ini dalam nanti minggu depan kita expose. Oh, gitu. Kita expose dari dapatnya dari siapa sehingga kita bisa menentukan itu yang perintah siapa sehingga kita bisa menyimpulkan ini tersangkanya. Tapi setidaknya ini sudah dalam kita naikkan ke proses sidik. Terus Pak, ini untuk masyarakat ya, masyarakat itu kan sekarang ini banyak yang takut-takut ya mau melapor gitu. Mungkin bisa dikasih pesan gitu untuk masyarakat siapa Penekanan, yang Mas. penekanan gitu. Begini, dari kepolisian kita sudah terbuka. Siapapun yang akan melapor, kita akan tampung laporan tersebut. Dan tidak ada akibat selama laporan-laporan tersebut tentunya dilengkapi dengan bukti-bukti, tidak hoax gitu. Mending lapor daripada sesumbar di media sosial. Lapor saja. Ini Pak Kasat Reskrim siap menampung laporan 1x24 jam. Pak, kebetulan ini ada dari KPPMD, mungkin dasar masalah itu loh Pak, kalau uang mojo mungkin bisa Jangan mas, dijelaskan. jangan mas. Ini kan dalam proses lidik kita. Oh, gitu. Nanti kalau dari Pemda sudah itu berargumen atau apa segala macam akan menghambat proses kita. Oke. Jadi rekan kemarin kita sudah gelar, kita hadirkan juga dari Pemda sehingga kegiatan gelar itu sama-sama semua tahu. Tidak ada yang kita sembunyikan, semua. Jadi untuk BB-nya mungkin bisa diangkat ya. Foto bareng kan ya untuk